Topik kita hari ini adalah result sama dengan action plus situation. Yang saya maksud adalah sebuah result atau hasil yang sama itu adalah penjumlahan antara tindakan yang sama dengan situasi yang sama. Pada saat kita melihat orang lain sukses, sementara kita belum sukses, jangan menyalahkan diri kita sendiri. Atau bahkan menyalahkan orang lain atau situasinya. Meskipun situasi berbeda, kita tetap bisa belajar karena kondisi situasi seringkali hanya punya kontribusi 5% saja dalam kisah sukses kita. Sementara peran respon kita terhadap situasi itu justru lebih signifikan, yaitu 95%. Kalau kita menemukan orang yang sudah sukses di dalam bidangnya, dan kita ingin sukses seperti mereka, maka yang perlu kita lakukan adalah menggali dan mengikuti 3 hal ini. Yang pertama adalah strategi dan cara orang tersebut hingga dirinya meraih sukses. Yang kedua adalah success story dari orang tersebut, di mana kita bisa mendalami dan meyakini story-nya, value yang dikandung, dan prinsip-prinsip kesuksesan mereka. Yang ketiga adalah emosi dan perasaan-perasaan mereka. Apa yang membuat mereka take action hingga meraih sukses? Kita perlu mempelajari cerita-cerita dan kalimat-kalimat yang digunakan oleh orang-orang sukses dalam menghadapi situasi dan kondisi yang kurang mendukung, dan bagaimana mereka memberi respon dan mengambil tindakan. Khususnya di situasi saat ini di mana kita banyak melakukan working from home dan kita anggap ini sebagai sebuah keterbatasan. Perhatikan, daripada bercerita alasan-alasan mengapa kita tidak bertindak atau membenarkan orang lain bahwa mereka lebih hebat tanpa kita sendiri mau belajar, lebih baik kita ambil tanggung jawab, bertindak, dan terus belajar dari orang-orang yang lebih sukses untuk kemajuan kita sendiri hingga membawa manfaat untuk orang banyak. Mulai hari ini, pisahkan, buang jauh-jauh cerita-cerita yang sibuk kita ceritakan kepada diri sendiri dan bahkan kepada orang lain tentang mengapa kita loyo dan mengapa kita tetap tidak mau belajar, bahkan tidak mau take action untuk menuju kepada kemajuan kita. Mulai hari ini, akrabi, adopsi cerita-cerita success story yang membuat kita begitu bersemangat, mau belajar, mau bertindak untuk maju. Ceritakan cerita-cerita ini kepada diri sendiri dan kepada orang lain sesering mungkin. Selanjutnya, hal yang penting juga yang harus kita contoh dalam menduplikasi adalah emosi dari orang-orang yang sukses tersebut. Emosi ini timbul dari 5 hal. Yang pertama adalah dari gerakan. Motivator terkenal Anthony Robbins mengatakan motion create emotion, yang artinya gerakan kita menciptakan emosi kita. Apabila kita membuat gerakan-gerakan layaknya para pecundang, maka kita akan jadi pecundang. Sebaliknya, para pemenang melakukan gerakan-gerakan tertentu yang membuat mereka termotivasi untuk mengambil tindakan. Yang kedua adalah bagaimana kita memberikan arti kepada suatu kejadian. Itu akan menentukan bagaimana cara kita merespon kejadian tersebut.
Yang ketiga adalah apa yang kita fokuskan. Karena seringkali apa yang kita fokuskan itu yang akan menjadi sebuah manifestasi atau keterwujudan. Yang keempat adalah keyakinan-keyakinan. Belief kita. Yang kelima adalah pilihan kata-kata kita. 5 hal tersebut, gerakan, arti, fokus, keyakinan, dan pilihan kata-kata, itulah trigger dari sebuah emosi. Dan kalau kita mau menyontek, mau menduplikasi dari orang sukses, 5 hal ini yang perlu kita contek. Emosi berbeda akan menghasilkan keputusan yang berbeda. Keputusan yang berbeda menghasilkan tindakan yang berbeda. Tindakan yang berbeda tentu saja membawa hasil yang berbeda. Hasil yang berbeda yang diulang-ulang dan ulang akan membawa sebuah perbedaan nasib. Sukses buat teman-teman semua. Stay healthy, stay safe, and stay productive.